Selamat datang, para pencipta realitas. Saya ingin Anda membayangkan dua skenario. Skenario pertama, Anda berada di sebuah padang sabana, terengah-engah, mengejar seekor rusa yang indah. Semakin panik Anda berlari, semakin cepat rusa itu melesat menjauh, hingga akhirnya hilang dari pandangan. Anda ditinggalkan dengan rasa lelah, frustrasi, dan tangan hampa. Skenario kedua, Anda duduk tenang di tengah padang sabana yang sama. Anda tidak mengejar. Sebaliknya, Anda mengeluarkan seruling dan memainkan sebuah melodi yang indah. Anda begitu larut dalam keindahan musik yang Anda ciptakan hingga Anda tidak sadar rusa yang sama tadi perlahan-lahan mendekat, tertarik oleh getaran damai dan keindahan yang Anda pancarkan. Selama ini, 99% dari kita diajarkan untuk menjadi pemburu di skenario pertama dalam hal finansial. Kita diajarkan untuk mengejar uang. Bagaimana jika saya beritahu, ada cara untuk menjadi pemain seruling di skenario kedua? Sebuah cara yang didasari oleh satu hukum energi fundamental yang jika Anda pahami dan hidupi, akan membuat uang dan kelimpahan berbalik arah dan dengan sendirinya mengejar Anda. Sekarang, dengarkan baik-baik cuplikan terpenting yang akan menjadi inti dari seluruh pembahasan kita. Alam semesta tidak memberimu apa yang kamu inginkan atau apa yang kamu kejar. Alam semesta memberimu cerminan dari siapa diri Anda secara getaran. Mengejar adalah getaran kekurangan, dikejar adalah getaran kelayakan dan nilai. Hukum yang akan kita pelajari hari ini adalah jembatan untuk beralih dari getaran pertama ke getaran kedua. Saya tidak akan berbicara tentang 10 atau 7 cara. Saya hanya akan memberikan Anda satu hukum, satu prinsip inti yang menjadi fondasi dari semua manifestasi kelimpahan. Jika Anda bisa memegang satu hukum ini saja, Anda tidak lagi memerlukan hukum-hukum lainnya. Tetaplah di sini. Kosongkan gelas Anda. Karena ilmu ini, jika meresap ke dalam jiwa Anda, tidak hanya akan mengubah rekening bank Anda, tapi akan mengubah cara Anda memandang hidup selamanya. Babak 1. Memahami makhluk yang Anda kejar, energi uang yang sebenarnya. Sebelum saya ungkapkan hukumnya, kita harus sepakat dulu tentang apa itu uang dari sudut pandang energi. Jika kita tidak memahami ini, hukumnya tidak akan masuk akal. Lupakan sejenak tentang kertas, koin, atau angka digital. Itu semua hanyalah wujud fisik. Pada intinya, energi uang terdiri dari 3 elemen tak kasat mata. Nilai atau value. Uang adalah representasi dari nilai yang dipertukarkan. Nilai dari sebuah jasa, sebuah produk, sebuah ide, sebuah keterampilan. Tanpa nilai, uang hanyalah kertas. Sirkulasi atau circulation. Uang adalah energi yang harus bergerak. Seperti darah dalam tubuh, ia harus mengalir untuk memberi kehidupan. Jika ia berhenti di satu titik terlalu lama karena ketakutan, ia menjadi energi yang mati dan membusuk. Kepercayaan atau trust, seluruh sistem finansial dunia berdiri di atas satu fondasi rapuh, kepercayaan. Kita percaya selembar kertas ini berharga. Kepercayaan inilah yang memberinya kekuatan. Jadi uang adalah arus energi nilai yang membawa nilai dan digerakkan oleh kepercayaan untuk terus bersirkulasi. Kesalahan fatal kita adalah kita hanya fokus pada wujud fisiknya sambil mengabaikan 3 elemen energinya. Kita ingin menampung airnya tanpa pernah peduli pada sumber mata air atau nilai, aliran sungai atau circulation, dan cuaca cerah atau kepercayaan yang membuatnya terus mengalir. Sekarang setelah kita paham bahwa uang adalah energi nilai yang bersirkulasi, Anda siap untuk mendengar hukumnya. Babak 2. Pengungkapan. Hukum resonansi terbalik. The Law of Inverse Resonance. Ada banyak hukum di alam semesta. Hukum gravitasi, hukum termodinamika. Tapi dalam dunia energi dan getaran, ada satu hukum yang mengatur tarik-menarik kelimpahan. Saya menamakannya hukum resonansi terbalik. Bunyi hukumnya seperti ini. Besaran energi kebutuhan yang Anda pancarkan untuk mendapatkan sesuatu berbanding terbalik secara getaran dengan kemudahan dan kecepatan Anda dalam menerimanya. Sebaliknya, besaran energi nilai yang Anda pancarkan dari dalam diri Anda berbanding lurus secara getaran dengan kemudahan dan kecepatan sesuatu itu datang kepada Anda. Mari kita sederhanakan. Hukum ini memiliki 2 sisi. Sisi penolakan, semakin Anda memancarkan getaran "aku butuh", semakin Anda mendorong hal itu menjauh. Getaran butuh adalah frekuensi kekurangan yang paling pekat. Ini adalah sinyal kepada alam semesta bahwa Anda tidak memilikinya dan Anda akan hancur tanpanya. Getaran ini menciptakan medan energi yang sesak, cemas, dan menolak. Inilah energi sang pemburu yang panik. Sisi penarikan,
Semakin Anda memancarkan getaran aku adalah nilai, semakin Anda menarik hal itu mendekat. Getaran nilai adalah frekuensi kelimpahan murni. Ini adalah sinyal kepada alam semesta bahwa Anda memiliki sesuatu untuk dibagikan, bahwa Anda adalah sumber, bahwa Anda sudah utuh dan berlimpah dari dalam. Getaran ini menciptakan medan energi yang lapang, damai, dan magnetis. Inilah energi sang pemain seruling. Uang tidak akan pernah mengejar getaran aku butuh. Ia akan lari tunggang langgang darinya. Tapi uang akan selalu tanpa kecuali berlari mengejar getaran aku adalah nilai. Inilah satu-satunya hukum yang perlu Anda pahami. Pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa kita, manusia modern, begitu ahli dalam memancarkan getaran butuh dan begitu payah dalam memancarkan getaran nilai? Babak 3. Diagnosis. Mengapa kita selalu melanggar hukum ini? Kita melanggar hukum ini setiap hari tanpa sadar karena 3 program pikiran utama yang ditanamkan kepada kita sejak kecil. Pelanggaran 1. Kondisi bahagia nanti setelah. Nanti kalau sudah punya rumah sendiri, baru aku bisa tenang. Nanti kalau gajiku sudah 2 digit, baru aku bisa bahagia. Kita diajarkan untuk menggantung kebahagiaan dan rasa cukup kita pada sebuah pencapaian di masa depan. Akibatnya, kita hidup dalam kondisi permanen belum cukup di masa sekarang. Kita terus-menerus memancarkan getaran butuh rumah, butuh gaji besar, agar bisa merasa utuh. Ini adalah pelanggaran paling fundamental. Pelanggaran 2. Transaksi berbasis ketakutan. Setiap interaksi kita dengan uang dilandasi oleh rasa takut. Kita bekerja keras karena takut tidak bisa bayar cicilan, kita berhemat karena takut uangnya habis. Kita menerima gaji dengan perasaan lega sesaat, lalu langsung takut memikirkan pengeluaran. Setiap transaksi baik pemasukan maupun pengeluaran dibungkus dengan energi ketakutan. Ketakutan adalah sepupu terdekat dari kebutuhan, getarannya sama-sama menolak. Pelanggaran 3. Paradigma memberi untuk menerima. Kita diajarkan untuk memberi, tapi seringkali dengan pamrih yang tersembunyi. Kita bekerja baik agar mendapat bonus, kita menolong teman agar nanti ditolong kembali. Ini bukanlah pancaran nilai yang murni. Ini adalah pancaran kebutuhan yang disamarkan. Anda memancarkan getaran, aku memberimu ini karena aku butuh sesuatu darimu. Alam semesta membaca getaran yang tersembunyi ini, bukan tindakan luarnya. Sadarilah 3 pola ini dalam hidup Anda. Ini adalah sumber kebocoran energi yang membuat Anda terus berada di frekuensi yang salah. Babak 4. Praktik. Cara hidup selaras dengan hukum resonansi terbalik. Memahami hukumnya saja tidak cukup. Anda harus menjadi wujud nyata dari hukum itu. Ini membutuhkan latihan sadar untuk mengubah frekuensi dominan Anda dari butuh menjadi nilai. Berikut adalah 3 praktik inti untuk melakukannya. Praktik 1. Menciptakan surplus batin sebelum surplus finansial. Anda tidak akan pernah bisa memancarkan getaran nilai jika Anda merasa kosong di dalam. Jadi langkah pertama adalah mengisi tangki batin Anda sampai meluap. Teknik. Inventarisasi aset tak kasat mata. Setiap malam sebelum tidur, tulis 3 aset tak kasat mata yang Anda gunakan hari itu. Bukan harta, tapi kualitas diri. Contoh, hari ini aku menggunakan aset kesabaranku saat menghadapi klien yang sulit. Hari ini aku menggunakan aset kreativitasku untuk menyelesaikan masalah. Hari ini aku menggunakan aset senyumanku untuk mencerahkan hari tasir minimarket. Ini akan melatih Anda untuk menyadari bahwa Anda adalah sumber nilai yang tak terbatas, bahkan tanpa uang sepeser pun. Teknik. Latihan rasa cukup 1 menit. Saat Anda merasa cemas akan kekurangan, berhenti. Pejamkan mata, tarik nafas. Lalu katakan dalam hati, untuk saat ini, detik ini, aku aman. Aku punya udara untuk bernapas. Aku punya tubuh yang berfungsi. Aku punya atap di atas kepala. Untuk saat ini, aku cukup. Latihan ini memotong arus getaran butuh dan membawa Anda kembali ke getaran cukup saat ini juga. Inilah esensi kekuatan syukur. Praktik 2. Mengubah transaksi menjadi transmisi nilai. Setiap kali uang berpindah tangan, Anda punya pilihan. Melakukannya dengan getaran butuh, takut kehilangan, atau getaran nilai, sukacita bersirkulasi. Teknik. Ritual sirkulasi berkah. Saat Anda akan membayar sesuatu, sentuh uang atau kartu Anda. Ucapkan dalam hati, aku melepaskanmu dengan rasa syukur. Kamu adalah bukti dari nilai yang telah kuberikan di masa lalu. Sekarang, pergilah dan jadilah berkah bagi orang lain. Lalu, saat Anda menerima uang, gaji, bayaran, sentuh uang itu dan ucapkan, selamat datang kembali. Kamu adalah bukti dari nilai yang baru saja aku ciptakan. Terima kasih. Ini mengubah seluruh dinamika dari rasa takut menjadi sebuah tarian sirkulasi nilai yang indah. Inilah praktik kekuatan ikhlas dan melepaskan kemelekatan.
Praktik 3. Menjadi sumber nilai tanpa pamrih. Ini adalah tingkatan tertinggi. Melatih diri untuk memancarkan nilai murni tanpa mengharapkan apapun. Teknik, misi nilai harian. Setiap pagi, tetapkan satu niat sederhana. Hari ini, aku akan memberikan nilai kepada minimal satu orang tanpa dia minta dan tanpa aku mengharapkan balasan. Ini bisa sesederhana memberikan pujian yang tulus, membagikan informasi yang bermanfaat di grup, atau sekedar mendengarkan keluh kesah teman dengan sepenuh hati. Tindakan-tindakan kecil ini, jika dilakukan secara konsisten, akan mengubah identitas getaran Anda dari pencari nilai menjadi pemberi nilai. Babak 5. Puncak kesadaran. Anda bukan wadah, Anda adalah saluran. Jika Anda telah mempraktikkan ketiga hal tadi, Anda akan sampai pada sebuah kesadaran puncak yang akan meruntuhkan semua keyakinan lama Anda tentang kekayaan. Selama ini, kita didoktrin untuk melihat diri kita sebagai sebuah wadah. Kita merasa hidup kita kurang, dan kita butuh uang untuk mengisi kekosongan itu. Mentalitas wadah inilah yang menjadi sumber dari semua getaran kebutuhan yang menyiksa kita. Wadah yang kosong akan selalu merasa kurang, selalu meminta untuk diisi. Hukum resonansi terbalik mengajarkan kita kebenaran yang sesungguhnya. Anda bukanlah sebuah wadah yang perlu diisi. Anda adalah sebuah saluran yang dirancang untuk mengalirkan. Bayangkan sebuah pipa air. Apakah tugas pipa untuk menampung air? Bukan. Tugas pipa adalah menjadi saluran terbaik agar air bisa mengalir deras melaluinya. Semakin bersih, semakin lancar, semakin tanpa hambatan pipa itu, maka semakin deras pula air yang akan dialirkan oleh sumbernya atau alam semesta melaluinya. Tugas Anda dalam hidup ini bukanlah untuk mengumpulkan dan menambung nilai untuk diri sendiri. Tugas Anda adalah menjadi saluran terbersih dan terbaik untuk mengalirkan nilai, bakat, cinta, kebaikan, kreativitas, solusi, yang berasal dari sumber tak terbatas ke dunia. Ketika Anda fokus pada peran Anda sebagai saluran, keajaiban terjadi. Anda berhenti memancarkan getaran butuh. Anda hanya fokus pada bagaimana cara mengalirkan dengan lebih baik. Dan alam semesta, yang melihat Anda sebagai saluran yang efisien, akan berkata, saluran ini luar biasa. Mari kita kirimkan aliran yang lebih deras lagi melaluinya. Uang tidak akan mengejar sebuah wadah kosong yang memohon untuk diisi. Tapi uang akan deras mengejar dan mengalir melalui sebuah saluran yang lancar dan tanpa hambatan. Babak 6. Kesimpulan. Ubah pertanyaan Anda, ubah hidup Anda. Kita telah membedah satu hukum utama. Hukum resonansi terbalik. Berhenti memancarkan getaran butuh, mulailah memancarkan getaran nilai. Kesimpulannya bisa dirangkum dalam satu perubahan pertanyaan fundamental yang harus Anda tanyakan pada diri Anda sendiri setiap pagi. Selama ini, mungkin pertanyaan Anda adalah, bagaimana cara saya mendapatkan lebih banyak uang hari ini? Pertanyaan ini lahir dari mentalitas wadah. Ia memancarkan getaran butuh. Mulai besok pagi, ganti pertanyaan itu menjadi, nilai apa yang bisa aku alirkan melalui diriku untuk melayani dunia hari ini? Pertanyaan ini lahir dari kesadaran saluran. Ia secara otomatis memancarkan getaran nilai. Ubah pertanyaan Anda. Lakukan ini secara konsisten selama 30 hari, dan Anda tidak akan mengenali lagi realitas finansial Anda. Anda akan berhenti mengejar, dan Anda akan tersenyum saat menyadari bahwa kelimpahan kini sedang berlari kencang mengejar Anda. Anda bukan pemburu. Anda adalah pemain seruling. Mainkan melodi terindah dari nilai yang ada di dalam diri Anda, dan saksikan seluruh alam semesta datang mendekat untuk menari bersama Anda.